Kenapa ada orang lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa ada orang zolim dan berlaku curang kepada orang lain? Atau kenapa banyak orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa? Jawabannya, karena dia merasa umurnya panjang, sehingga dia lupa akan ada hari yang dimana disebut dengan hari kematian. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-8 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia berikan atau dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Seseorang yang ingat mati, teman-teman sekalian, maka akan sangat berhati-hati dengan apa yang dilakukannya atau apa yang dikatakannya. Dalam surah Ar-Rahman ayat 26-27 yang sering teman-teman dengar, Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi ini akan binasa, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Suatu hari ada seorang Ansor yang datang kepada Rasulullah SAW, memberikan salam pada Rasul dan bertanya, Wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Maka beliau pun menjawab, yang paling baik adalah yang paling baik akhlaknya. Lalu mukmin mana yang paling cerdas? Kemudian beliau pun bersabda, yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat mati dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang cerdas. Jadi teman-teman sekalian, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu apa? Kematian. Kematian membuat kita berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu dalam kehidupan ini, karena kita akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Maka orang-orang yang ingat mati, biasanya dia akan berhati-hati dalam tingkah laku, dan orang yang ingat mati, dia akan mengumpulkan amal soleh sebanyak-banyaknya untuk menjadi bekal kehidupannya di hari nanti. Lalu apa manfaat ingat mati, sahabat sekalian? Manfaat ingat mati banyak sekali. Beberapa di antaranya adalah kita pasti akan khusyuk dalam sholat kita. Rasulullah SAW ingatkan sahabat sekalian, ingatlah kematian dalam sholatmu, karena jika seseorang mengingat mati dalam sholatnya, maka dia akan memperbagus sholatnya. Bayangkan sahabat sekalian, kalau teman-teman divonis besok meninggal dunia, kalaulah dokter bisa mengatakan hal demikian, umur Anda sampai besok hari saja, apa yang kita lakukan? Kita pasti akan khusyuk betul-betul dalam sholat kita, sungguh-sungguh dalam sholat kita, tenang dalam menjalankan sholat kita, memperbanyak sholat kita, memperbanyak ruku kita, memperbanyak sujud kita. Namun kematian dirahasiakan sahabat sekalian, sehingga seringkali kita lalai dalam sholat kita. Oleh karena itu, sahabat sekalian, kalau kita senantiasa ingat mati, kita pasti akan khusyuk dalam sholat kita. Apa manfaat ingat mati yang berikutnya? Yang kedua adalah kita tidak akan tertipu dengan dunia. Teman-teman baca dalam surah Ali Imran ayat 185, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Apa artinya? Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kalau kita ingat mati, maka kita tidak akan tertipu dengan dunia, tidak akan terlena dengan dunia, takut ketika berbuat dosa, takut ketika berbuat maksiat, takut curang, takut zalim pada orang lain. Atau sebaliknya, kita tidak tertipu dengan dunia, maknanya adalah kalau engkau sedang sedih, engkau juga tidak akan sedih berlarut-larut. Karena engkau tahu ketika engkau sedih, engkau sabar, kita tidak tertipu dengan dunia. Semua yang di dunia ini adalah semu. Ketika engkau sabar
Dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau tahu bahwa kehidupan ini akan sementara, engkau akan dapat kebahagiaan abadi di syurga Allah nanti. Selama engkau melakukan hal yang Allah perintahkan. Tidak tertipu dengan dunia. Kalau dia diberikan nikmat kepada Allah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesedihan oleh Allah, maka dia tidak sedih berlarut-larut. Dia akan bangkit lagi dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketangguhan. Kemudian tentu saja ketika kita mengingat mati, manfaatnya adalah kita tidak akan berlaku zalim. Contoh pedagang, tidak akan berlaku curang dalam menimbang misalnya. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 4, Allah Subhanahu wa taala bersabda, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun." Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Ingat mati membuat kita takut berbuat dosa, sahabat sekalian. Orang yang ingat mati akan takut berbuat jahat kepada orang lain. Pernah di zamannya Rasul ada yang bertanya. Rasul bertanya pada para sahabat, kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu orang yang gak punya dirham, atau orang yang tidak punya harta benda. Tapi kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Namun ketika di dunia dia telah mencaci, menuduh orang lain, makan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, memukul orang lain alias berbuat zalim, maka orang-orang itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya. Jika telah habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya, kepada orang yang zalim itu. Kemudian orang yang zalim itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Jadi teman-teman sekalian, itu adalah beberapa dari manfaat kita mengingat mati. Mungkin kita bisa mengikuti atau mengambil contoh dari seorang ulama yang namanya adalah Ar-Rabi bin Huthaim. Beliau pernah menggali kuburnya sendiri di rumahnya. Jika beliau merasa pada hari itu beliau berbuat dosa, beliau akan bergegas masuk ke dalam lubang tersebut, berbaring di sana. Lalu membaca firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 99-100 yang artinya, ketika datang kematian pada seseorang, lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang salih terhadap yang telah aku tinggalkan." Begitulah sahabat semua, mungkin dalam kehidupan kita yang sekarang, persiapkan kain kafan misalnya di lemari, sehingga setiap kali kita mengingat kain kafan tersebut kita akan ingat mati. Atau mungkin bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Ar-Rabi bin Huthaim tadi, menggali lubang di pekarangan rumah kita atau di belakang rumah kita, saat berbuat dosa masuk ke dalamnya dan rasakan ketika engkau menjadi seorang mayit apa rasanya. Sahabat sekalian, ketahuilah bahwa ciri dari dekatnya hari akhir adalah kematian yang mendadak. Banyak orang berleha-leha, bersantai-santai, lalai, enjoy dalam melakukan maksiatnya. Mereka tidak tahu bahwa kita ini sudah memasuki pada dekatnya hari akhir, yang salah satu ciri-cirinya adalah kematian yang mendadak. Kematian yang mendadak. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sahabat sekalian, kematian mendadak adalah keringanan terhadap seorang mukmin dan siksaan yang membawa penyesalan terhadap orang kafir. Para ulama mengatakan bagi ahli maksiat, orang yang suka berbuat kejahatan, keburukan, mati mendadak adalah bentuk murka Allah. Tidak ada persiapan kematian dan dia belum bertaubat. Bayangkan, kita ketahui bersama bahwa seseorang dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kita biasa berzina, na'udzubillah min dzalik, maka kita mati dalam keadaan sedang berzina. Kalau kita hobi bermabuk-mabukan, maka kita pun mungkin akan mati dalam keadaan sedang mabuk-mabukan seperti itu. Sebaliknya, bagi teman-teman yang senantiasa hari-harinya membaca Quran, mungkin saja dimatikan dalam keadaan membaca Quran. Atau bagi teman-teman yang suka bersedekah, mungkin dimatikan dalam keadaan sedang memberikan sedekah. Atau bagi teman-teman yang suka sujud, betapa banyak kita saksikan orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan sujudnya. Karena memang hari-harinya mereka adalah orang-orang yang suka bersujud, sahabat sekalian.
Jadi, waspadalah, kita tidak pernah tahu kapan datang kematian itu kepada kita, sahabat sekalian. Yang kita bisa lakukan adalah senantiasa berbuat baik dan baik seterusnya. Memang Allah Maha Pengampun, betul. Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik, betul. Tapi jangan beranggapan berbuat dosa sedikit saja atau sekali saja setelah itu bertaubat kepada Allah. Allah mengampuni semua dosa, betul, tapi masalahnya kita tidak pernah tahu kapan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saja Allah mematikan kita dalam keadaan kita berbuat maksiat, puluhan tahun ibadah yang kita lakukan sia-sia, sahabat sekalian. Karena seseorang dinilai dari akhir hidupnya. Maka jangan coba-coba untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak pernah tahu kapan kita dimatikan. Orang yang beriman kepada Allah, kata Rasulullah, ketika dia berbuat dosa, maka dia seperti berada di bawah kaki gunung. Yang gunung itu siap menghancurkan dirinya. Artinya dia sangat takut dalam berbuat dosa. Tapi orang yang durhaka kepada Allah ketika berbuat dosa, dia merasa seperti ada lalat yang hinggap di hidungnya, lalu dia usir begitu saja lalat tersebut. Dianggap remeh-temeh dosa itu. Maka hati-hati, wahai sahabat-sahabat sekalian, akan kematian-kematian yang kita tidak pernah tahu kapan datangnya. Kita hanya ingin mati dalam keadaan baik. Kita hanya ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Kalau banyak orang bertanya apa sih definisi sukses itu, maka versi dari saya, sahabat sekalian, dan mungkin untuk kita semua, seorang yang dikatakan sukses adalah ketika dia dalam hidupnya menebar manfaat kepada banyak orang, menebar kebaikan kepada banyak orang. Kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain. Setelah itu dikatakan sukses kalau matinya husnul khatimah, sahabat sekalian. Husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Setelah itu masuk syurga dan ketemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut sebagai orang yang sukses dunia akhirat. Jadi sahabat sekalian, mudah-mudahan dalam tausiah singkat saya ini, teman-teman semua dan saya senantiasa ingat mati. Umur kita tidak panjang, sahabat sekalian. Umurnya Rasulullah SAW dan umatnya Rasulullah tidak panjang, sekitar 60-70 tahun. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang betul-betul mempersiapkan bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah.